Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi di dalam konten Indah Bersamamu. Terpujilah Tuhan yang selalu menjaga, memelihara hidup kita dengan demikian sempurna. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah merasa bahwa Tuhan itu berpangku tangan. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan itu berdiam diri, apalagi merasa Tuhan itu tidak peduli. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya mata Tuhan terus tertuju kepada setiap kita. Dia jaga kita, Dia pelihara kita, dan Dia berjanji tidak akan pernah boleh terjadi sesuatu dalam hidup kita tanpa seizin daripadanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang kita alami hari ini, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita saat ini, percayalah semua itu atas seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi, percayalah bahwa Tuhan sedang punya maksud dan tujuan di balik semua kejadian-kejadian yang kita alami. Dan sementara kita mengalaminya, Dia tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendirian. Dia terus tambahkan kekuatannya, Dia terus menyertai kita dan membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan lainnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, yang harus selalu kita ingat adalah kita dijaga Tuhan luar biasa, seperti seperti Dia menjaga biji matanya. Artinya Bapak Ibu Saudara, sebegitu luar biasanya Dia menjaga. Saya percaya setiap kita baru ada sedikit debu atau apa, langsung mata kita yang kita lindungi. Nah, demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang terlindung aman bersama dengan Tuhan. Nah, sebelum saya berbicara tentang mata Tuhan ini, mari kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang selalu menjaga hidup kami, Bapa yang selalu memelihara hidup kami, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, apapun keadaan kami, bagaimanapun situasi hidup kami mau katakan bahwa kami adalah orang-orang yang sangat beruntung, karena kami tidak akan pernah menghadapi segala sesuatu sendiri, karena selalu ada Engkau bersama kami. Terima kasih Bapa. Sekalipun kehidupan ini tidak mudah, tapi bersama-Mu kami cakap menanggung segalanya. Itu sebabnya Bapa, kami letakkan hidup kami sepenuhnya hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sertai renungan singkat ini, nyatakan isi hati-Mu, dan biarlah kami boleh diingatkan dan dikuatkan lewat renungan singkat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita buka Matius 25 Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-14 sampai ke-30. Judul dari perikop ini adalah perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Apakah Tuhan tidak adil ketika Tuhan memberikan seseorang 5, lalu ada yang 2, ada yang 1? Mungkin kita langsung berkata, kok Tuhan tidak adil ya, pilih kasih ya, kenapa yang ada 5, ada 2, ada 1? Bapak Ibu Saudara, jangan lupa ada satu kalimat yang berkata begini, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi jangan pernah iri Bapak Ibu Saudara, karena kesanggupan setiap orang berbeda-beda. Kepada orang yang lebih sanggup tentu diberikan kepercayaan yang lebih. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya.
Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Nah, perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima beserta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Ada satu bacaan lagi Bapak Ibu Saudara dari 2 Tawari 16 ayat yang ke-9. "Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia." Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita sedang melakukan kehidupan kita saat ini? Sadarkah kita kalau mata Tuhan sedang mengawasi kita untuk melimpahkan kekuatannya? Sudahkah kita bersungguh hati terhadapnya? Ataukah kita setengah hati atau membagi hati kita kepada hal-hal yang lainnya? Adakah kita kedapatan sedang setia dan rajin sebagai hambanya, mengelola kehidupan yang sudah dipercayakan kepada kita? Sebab ada tertulis, sebab hal kerajaan surga mempercayakan hartanya kepada mereka. Adakah kita dapat mempertanggungjawabkan kepercayaannya dalam mengelola harta kehidupan yang telah dipercayakan kepada kita? Apakah kita sedang sungguh-sungguh mengerjakannya sehingga menghasilkan buah yang maksimal, yang berkenan kepadanya? Mungkinkah saat ini kita sedang hidup seperti hamba yang dipercayakan 5 talenta, tetapi cukup puas menghasilkan 2 talenta? Atau seperti yang punya 1 talenta yang merasa tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa,
sehingga tidak melakukan apa-apa dan tidak mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Padahal sebenarnya kita malas dan tidak setia. Atau mungkin juga kita sedang santai-santai karena dengan berbagai alasan kita menjadi lumpuh dan tidak kreatif untuk menghasilkan laba dari harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ada banyak orang, Bapak Ibu Saudara, ketika pandemi yang baru lalu ini, di tengah-tengah masa COVID, mereka justru menjadi kreatif. Mereka berusaha dengan cara yang lain, mereka mengerjakan segala sesuatu yang menghasilkan bagi mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi lumpuh dan tidak kreatif atas segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kita dalam segala keadaan. Atau mungkin juga kita sedang sibuk sendiri dengan mainan kita, sehingga tanpa sadar kita sudah menjauh dari yang Tuhan inginkan. Kita tidak sedang berada di mana seharusnya kita berada. Seperti Tuhan menegur Elia di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9b. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Padahal mata Tuhan sedang mengawasi untuk melimpahkan kekuatannya. Namun ternyata kita tidak siap, karena kita sedang berada di mana Tuhan ingin tempatkan kita, dan kita tidak sedang melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan atas hidup kita, dan kita melakukannya dengan setia, yaitu mengelola talenta yang sudah dipercayakan kepada setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bangkitlah dan sadarlah bahwa Tuhan sedang mengawasi kita, dan Ia sudah menyediakan pekerjaan baik di dalam Kristus untuk kita lakukan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauh
Satu hal yang harus kita sadari, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada hari ini hanya karena Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kepada kita hidup, Tuhan pasti memberikan kesempatan. Dan biarlah kita pakai setiap kesempatan dan waktu yang Tuhan masih berikan bagi kita, untuk kita boleh mengembangkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada masing-masing kita. Apakah itu untuk bekerja, apakah itu untuk berkarya, apakah itu untuk berusaha, apakah itu bahkan untuk melayani Tuhan. Biarlah pada saatnya Dia datang nanti, atau kita kembali kepadanya, maka kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah Dia percayakan kepada setiap kita. Jangan mau hidup biasa-biasa, sebab kita tidak ditentukan menjadi orang-orang yang biasa. Tapi minta kepada Tuhan supaya Dia memberikan kepada kita hikmat marifat untuk memanfaatkan hidup ini menjadi luar biasa. Jadi biarlah ini menjadi pengakuan kita, janji kita kepada Tuhan, bahwa kalau kita hidup hanya untuk Tuhan. Mari sama-sama sekali lagi kita katakan, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kasih setia-Mu Tuhan selamanya, selama-lamanya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari yang masih ada, agar setiap kami boleh diberikan hati yang bijaksana, supaya segala rencana-Mu boleh tergenapi sempurna atas hidup setiap kami, Bapa. Ajar kami untuk memakai setiap kesempatan yang masih ada,
Sebab kami tahu bahwa kesempatan itu tidak akan pernah terulang untuk kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, panutan dalam hidup kami. Betapa sering kami bersikap seperti Petrus. Seringkali kami begitu menggebu-gebu menyatakan kasih kami kepadamu. Kami akan setia selamanya. Bahkan di atas segalanya kami tetap akan memilih-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Namun di saat dunia menawarkan begitu banyak hal kepada kami masuk ke dalam dilema antara setia kepadamu dengan apa yang dunia tawarkan bagi kami. Sehingga kami seringkali memilih untuk mundur sejenak dari kasih dan hadapan-Mu Tuhan. Maafkan kami Tuhan. Kami seringkali mengecewakan-Mu. Kami telah mengumbar begitu banyak janji setia kepadamu yang tidak dapat kami tepati. Segala sesuatu yang Kau percayakan kepada kami tidak pernah melakukannya dengan sepenuh hati kami. Ya Bapa, bukan kegagalan sederhana yang telah mengakibatkan kami tersandung. Sebaliknya kami telah melipat gandakan dosa-dosa kami, sehingga menjadi gunung yang menghalangi pandangan kami terhadap kemurahan-Mu. Itu sebabnya kami perlu mendengarkan perkataan-Mu yang selalu dipenuhi dengan kemurahan yang tidak berkesudahan. Bagaikan hujan yang menyegarkan jiwa kami. Perdengarkanlah perkataan-Mu segera ya Tuhan. Kami haus akan kemerdekaan pengampunan-Mu atas kelalaian kami di dalam pengiringan, di dalam mengembangkan setiap talenta yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah seterusnya kami boleh menyenangkan-Mu dengan segala apa yang kami buat dalam hidup ini. Mari semua kita yang setuju sama-sama kita katakan amin.